Hai teman Pro 2, selamat sore. Masih di sini ya di 101,8 FM Pro 2 RRI Pontianak, teman terbaik kamu. Sore hari ini ya masih barengan sama Fatih. Dan kita udah masuk di sesi numpang nampang karena sekarang di jam 4 lewat 3 menit ya teman Pro 2 dan Fatih. Hari ini tentunya nggak sendirian ya di numpang nampang. Kita kehadiran satu teman kita yang keren banget nih teman Pro 2 ya. Hadir langsung di studio dan membawa pakai seragam ya tahun dari pemadam swasta Redam Pontianak Barat. Udah ada Syarif Muhammad Zaki yang hadir di studio sore hari ini. Pati sapa dulu Zaki. Halo Zaki, selamat sore. Selamat sore kakak. Gimana kabarnya Zaki? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Nih Zaki tadi habis dari mana sebelum ke sini? Saya dari posko kak. Dari posko ya, langsung ke sini. Iya langsung. Oke, ini teman Prodo ya. Artinya tadi lagi standby di posko, terus mau on air ke sini dulu. Nanti artinya balik ke posko nih Zaki. Enggak sih, ada kerjaan lagi. Ada kerjaan lagi, terus langsung balik gitu ya? Iya. Oke. Nah, teman Pro 2, hari ini hari Rabu tanggal 30 November 2022. Udah di penghujung bulan November nih ya Zaki ya. Udah mau selesai November, udah mau masuk Desember nih kita ya. Iya Gak kak. kerasa banget. Sepanjang bulan November gimana Zaki di keadaan di Kota Pontianak? Aman-aman kah? Atau ada sedikit kemarin yang perlu ditangani Zaki? Oh aman-aman sih kak, tapi kan tergantung cuaca sendiri. Bener, sekarang lagi panas ya. Iya. Apalagi yang berkaitan dengan api gitu ya, teman produk kena panas nih makin jadi biasanya Zaki ya. Betul kak. Bener banget. Nah kita kenalan dulu deh sama Zaki ya, teman Pro 2 ya. Fatih mau kenalan dulu. Zaki sekarang kesibukannya apa aja nih selain di Redam ya? Redam tuh relawan Iya. pemadam. Relawan pemadam. Oke, Zaki ada kesibukan apa nih? Kalau kesibukan pagi itu saya menanam. Nanam nih. Ya. Suka tanam-tanam juga. Ya hidroponik. Hidroponik. Ya. Oke. Saya punya kebun hidroponik di Jalan Karya Baru. Jalan Karya Baru ya. Itu Zaki dengan siapa di situ? Sendiri. Sendiri. Ya, saya nanam sendiri, tapi tanahnya punya abang sepupu lah. Oke. Ya. Nanam apa biasanya Zaki? Selada. Selada. Ya. Oke. Lalu masuk ke siang, agak siang gitu tadi pagi kemana lagi? Kalau siang biasa ya sayanya istirahat, kalau enggak main-main ke posko pemadam. Kalau lanjut lepas maghrib sih kita ngajar ngaji. Ngajar ngaji dulu. Iya. Oke. Itu ya sih Kak. Itu ya kesibukannya ya Zaki ya. Udah berapa lama sih join di pemadam swasta ini, Redam Pontianak Barat kan ya, udah berapa lama Zaki? Kalau saya sih alhamdulillah sekitaran 2 tahun. Udah 2 tahun ya? Iya. Wih lumayan lama juga tuh. Wah jadi apa ya, udah berapa kali madamin si jago merah juga nih Zaki? Ya. Udah gak kehitung ya? Iya. Udah gak kehitung udah berapa kali ya? Di Pontianak aja atau sampai kemana yang paling jauh Zaki? Saya yang paling jauh itu di Pinyu. Pinyu? Iya. Sampai ke Pinyu? Iya, yang kebakaran ruko itu. Oh iya, itu besar kan? Iya. Oke, jadi sampai ke Pinyu udah paling jauh tuh ya. Iya. Luar biasa tahun Pro 2. Selama 2 tahun ini udah banyak banget nih jago merah yang juga ikut dipadamkan ya sama Zaki dan teman-teman kan ya. Iya. Karena rame ya teman Pro 2. Jadi gitu, buat kamu yang mau tanya-tanya sama Syarif Muhammad Zaki nih ya soal gimana sih aktivitasnya di pemadam swasta Redam Pontianak Barat ini kan ya, dan gimana nih karena juga di Pontianak kan lagi mungkin warning juga, apalagi kalau misalnya nanti kalau misalnya ada kebakaran lahan gitu ya, karhutla itu juga teman-teman bakalan turun pasti ya Zaki ya? Pasti bisa dihubungi. Pasti itu teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau tanya-tanya boleh ya di 0811 5701 018. Oke, Fatih mau tanya-tanya lagi nih sama Zaki sebelum nanti banyak pertanyaan pasti datang dari teman Pro 2 nih ya. Kesibukan tadi juga ikut ngajar juga ya Zaki ya? Iya. Di mana sih Zaki? Kalau ngajar itu ada 2 tempat. Kalau saya hari-hari itu ngajar ngaji, dipanggil oleh orang. Kalau hari Sabtunya saya ngajar teater di Man 1. Oh, ngejar teater juga? Iya. Artinya bisa berseni teater nih Zaki nih? Bisa. Bisa, yuk segala bisa nih artinya Zaki ya. Iya. Dan berhubung kan Zaki juga broadcasting kan ya? Iya. Zaki ini satu kelas, satu konsentrasi sama Erna teman Pro 2. Betul. Wah,
Satu kelas, satu konsentrasi sama Ernest, sama-sama di broadcasting juga, dan sekarang on air nih kita. Tapi sebelumnya udah pernah main ke RRI kan ya Zaki ya? Sudah pernah. Kapan terakhir main ke RRI Zaki? Udah lama sih, Udah lama ya? Kak. Udah lama banget ya? Iya, Iya tadi Zaki waktu datang ke sini, udah berubah ya RRI gitu. Iya udah banyak yang berubah nih Tom Proda di RRI ya. Waktu itu Zaki waktu di studio masih di tengah ya. iya. Tadi sempat ke sana dan di mana ini orang-orangnya kosong. Studio pindah ke depan gitu teman Pro 2. Nah, Fatih juga jadi penasaran nih. Zaki kan udah 2 tahun nih kan ya. Jadi relawan lah gitu ya. Jadi relawan pemadam, redam Pontianak Barat gitu. Apa sih yang awalnya buat kamu tertarik kayak aku terpanggil jiwanya untuk jadi relawan gitu. Apa tuh yang waktu itu bikin Zaki tuh kayak aku harus jadi relawan? Apa gimana waktu itu Zaki ceritanya? Kalau saya sih Mas, kalau Kak, apa ya, jiwa sosial saya tuh ada. Mhm, Kalau dari pertamanya saya itu bersosial itu dari organisasi, mhm, organisasi Aremania, perkumpulan arek-arek Malang. mhm. Zaki orang Malang nih, arek Malang nih? Oh Bukan, bukan. tapi itu kita suka bola Heeh, Arema. heeh. Nah, itu kan kita sosial di situ bersama kawan-kawan, rekan-rekan dari Jawa Timur, Mhm, Malang. Habis itu setelah itu mhm. kita masuk di Redam Pontianak Barat. Oh, jadi beberapa teman-teman dari Aremania itu juga gabung di Redam artinya? Enggak, Zaki doang nih? saya sendiri aja Mhm, gitu. oke. Jadi, ada panggilan jiwa juga lah ya. Apakah nggak takut tuh Zaki? Kan kan ngadepin api ini kan ya, dan kadang kita nggak tahu juga kondisi di lapangan bagaimana dan, segalanya lah gitu. Zaki nggak pernah takut atau gimana gitu? Alhamdulillah sampai sekarang kami tidak pernah takut. Mhm. Kata orang kan, orang itu lari keluar, kalau kami lari ke dalam. Bener, kalau Nah, orang kan biasanya satu gedung misalnya kebakaran gitu kan, orang-orang pada berhamburan keluar, Zaki dan teman-teman malah masuk gitu ya. iya, Jadi yang madamin soalnya kan, iya, oke, luar biasa sih. Takut udah nggak ada takut ya, iya betul. tapi lihat-lihat juga kan Zaki ya, tetap harus hati-hati Zaki dan juga Iya, teman-teman tentunya. Nah, bentuk kegiatan relawan tuh kadang apa aja sih Zaki? biasa nih kalau relawan ini kami tuh membantu masyarakat karena kami dari masyarakat untuk masyarakat juga. Bener, balik lagi ke masyarakat ya. Nah, contohnya tuh biasa masyarakat minta sedotkan kuburan, Mhm, kalau air pasang kan, mhm, habis itu minta semprotkan mhm, selokan. Banyak deh Mas, Kak, mhm. itu yang kami anukan di relawan ini. Oke, banyak kegiatannya ya, dan pastinya balik lagi ke masyarakat untuk ngebantu masyarakat gitu ya, teman Pro 2 ya. Bentuk kegiatan dari relawan ini banyak banget dan Zaki dan teman-teman udah nggak ada takutnya gitu kan ya. Mau, orang-orang pas lagi berhamburan keluar, teman-teman malah masuk gitu kan ya. Dan tentunya harus hati-hati juga. Dapatnya juga penasaran Zaki dan teman-teman nih belajar dari mana tuh untuk, ikut kan nggak sembarangan asal-asal asal apa, siram api Iya, gitu kan enggak kan ya, ada tekniknya gitu. Awalnya belajar dari mana Zaki? kalau saya dan rekan-rekan itu biasa ada pengajarnya. Mmm, Pengajarnya itu kami diajarkan menggulung selang, mhm, memegang nozzle, mhm, menggunakan safety. mhm, Yang paling pertama itu safety kami. mhm, Safety seperti helm, baju pemadam, mhm, sepatu bootnya itu harus kalau harus ke TKP itu harus. harus itu ya, Karena apa? Ini taruhannya nyawa. Kita bener, nggak tahu di atas ada apa, kejatuhan semen atau kayu kita nggak bener, tahu. bener bener. Jadi baju safety-nya tuh harus ready, harus dipakai gitu ya? Iya, biasa sih kalau baju safety saya tuh, saya bawa terus ke mana-mana di jok 24 jam standby. Oh, Jadi ada kebakaran, HT saya naik, langsung meluncur. wah luar biasa ya, jadi HT juga standby terus nih ya? Iya, Oh, baju safety-nya udah standby juga di jok 24 jam kapanpun ya. Karena iya, kan kita nggak tahu kan yang namanya betul. kebakaran nih di mana aja dan kapan aja itu kadang terjadi. Bahkan kan juga bisa aja ngebantu hal yang lain gitu ya, Zaki ya. Betul betul. Jadi baju safety-nya tuh emang selalu, ada nih barengan sama Zaki terus. Artinya dibawa nih sekarang nih?
di bawah. Dibawa terus teman Pro 2 ke kantor RRI juga dibawa di jok motor ada sekarang ya? Iya ada. Luar biasa teman Pro, tiba-tiba nanti kalau misalnya ada apa udah ready gitu kan ya. Biasanya dipakainya tuh baju safety-nya pas mau berangkat nih sebelum ke lokasi atau pas sampai lokasi baru dipakai sih Zaki? Pas mau berangkat Mas, karena Hmm, apa? Kita biar warga itu tahu. Jadi bener. ini pemadam karena motor saya dilengkapi dengan sirine juga. Oke. Ah, saya boleh berpesan juga untuk orang Pontianak ini Mm-mm. kalau mendengar suara sirine Mm-mm. ataupun ambulan, tolonglah menepi sebentar. Bener. Tidak ada ruginya kita menepi sebentar. Kita nggak tahu musibah kapan datangnya Betul, gitu. betul teman Pro 2 ini juga satu pesan yang baik ya. Jadi mau sirinenya tuh dari ambulans, dari damkar, menepi sedikit tuh nggak ada ruginya teman Pro 2 ya. Justru kita ngebantu orang yang mungkin emang buru-buru nih, ada keadaan urgent gitu ya. Kita nggak tahu nih kapan posisi kita seperti itu ya teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalnya kita dengar suara sirine, menepi lah ya teman Pro 2 ya, biar kegiatan yang urgent itu bisa segera ditangani gitu. Itu tadi pesan ya teman Pro 2 ya dari Muhammad Zaki. Iya sih, jadi kita harus aware lagi nih mengenai sirine, karena kadang suara-suara sirine itu ada bunyinya berbeda-beda maknanya ya, Iya, Zaki ya? betul tuh Kak. Mhm, Biasa tuh kalau kami itu kalau ambulan lah ya ada kode-kodenya. mhm, Misalnya kode darurat, kode pembawa jenazah mhm, dan kode merah itu ada gitu. kalau di Jadi ambulans ya? warga Pontianak itu harus tahu. Mhm. Pengalaman saya itu saya 1 tahun yang lalu kecelakaan. Zaki nih, Iya, kecelakaan di jalanan? di jalanan Heeh. itu juga viral di Pontianak. Oh, viral waktu itu? Heeh. Iya, karena mengelakkan ibu-ibu yang tidak mau tepi. Oke. Sudah mendengar sirine, kami jalan di jalan Tebu, Mhm, rekan kami masuk, lolos, mhm. ibu itu balik ke tengah lagi Aduh. jalan. Kami ngindarkan ibu-ibu itu dan motor kami pun sama mesin tercampak. Aduh, mesin mesin untuk, pemadamnya nih? Iya, semua sama Aduh. motor ya hancur. Aduh, sayang banget ya. Nah, Ini karena nggak mau minggir tadi ya. Dikira udah selesai kali kan, temannya yang iya, udah lolos ke depan dikiranya udah, tapi dia malah ke tengah lagi gitu. iya. Nah, jadi aware-nya kita harus ditingkatkan lagi ya teman Pro 2 ya. Kalau misalnya ada suara sirine gitu ya, ya semoga ya teman Pro 2 jadi sadar gitu dan kita harus menepi, nggak ada ruginya gitu ya. Justru kalau misalnya kita egois nih dikhawatirkan hal-hal urgent kayak gini tuh nggak tertangani jadinya. Malahan jadi motornya rusak ya sama mesinnya? Kalau mesin alhamdulillah tidak, Mhm, cuman patah aja, cuman kerangkanya aja untuk penyimpan selang, mhm, penyimpan nozzle, jadi itu copot, jadi mhm. kami betulkan lagi. Tahun lalu itu ya ceritanya Iya, kejadiannya ya, ya ampun. Semoga nggak terjadi lagi hal serupa ya Zaki dan teman-teman ya saat menghadapi hal seperti ini. Nah, Fatih juga jadi penasaran Zaki, ini kan sekarang lagi panas kan ya, lagi panas. Biasanya tuh yang kita khawatirkan itu karhutlah, kebakaran hutan dan lahan. Untuk Kota Pontianak saat ini sepenglihatan Zaki dan teman-teman gimana nih untuk kondisi di Kota Pontianak? kalau kondisi sih masih aman-aman kalau untuk kebakaran hutan, Mhm. tapi semalam sudah ada laporan. Nah, udah ada laporan. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu di Punggur Kecil atau daerah Punggur gitulah Mhm, semalam itu. mhm, mhm. Dapat laporan gitu. Tapi kan kalau kami swasta, kami tunggu arahan dulu, minta Oke. bantuan dari yang sananya gitu. Kalau Mhm, kami ditelepon, kami turun karena kami ya relawan. mhm, bener bener. Jadi tunggu arahan lah ya. Iya. Dan Punggur ini masuk cakupan, teman-teman dari Redam Pontianak Barat nggak sih? Nggak masuk ya artinya ya? Kalau kebakaran rumah itu ya masuk karena Mhm. kita kan mau jiwa sosial, kalau mau Oh. turun silakan, ya enggak pun juga enggak apa-apa. Mhm, karena ada yang menangani pastinya ya. Iya, Oke. Nah, Pati jadi penasaran nih untuk cakupannya teman-teman dari Redam Pontianak Barat ini, di mana aja sih? Apakah cuma Pontianak Barat atau bisa ke Siantan atau ke Tanre atau ke mana lagi nih? Ke Pontianak Selatan yang lainnya bisa juga nggak sih teman-teman dari Redam Pontianak Barat?
Ya bisa, tapi kalau daerah kita naik tol itu kita tunggu arahan dulu. Hmm. Tunggu arahan itu kita ada arahan dari Pak Ateng Tanjaya Mm-mm. sebagai Ketua Porkom Komunikasi Pemadam Swasta. Baik. Nah, kalau Pak Ateng bilang minta bantuan dari kota, pemadam swasta kota, Mm-mm. kita turun Mm-mm. gitu. Biasa sih kawan-kawan dan rekan-rekan itu kalau udah melihat api sedikit Heeh. ataupun asap sudah Udah ready turun. ya, Iya, udah sudah pakai baju ready. safety. Iya, Heeh. udah turun ramai-ramai. Heeh. Itulah semangatnya kawan-kawan gitu. Luar biasa. Jadi si Jago Merah itu juga semangatnya kalah nih sama para pemadam nih ya. Betul. Juga nggak mau kalah semangat gitu. Apalagi kalau misalnya asapnya udah menghitam banget. Nah, itu apa tuh yang biasa dilakukan kalau misalnya kejadian kebakaran tuh besar banget, Zaki? Itu kalau penanggulangannya, itulah mohon maaf untuk warga Pontianak. Kalau semisalnya untuk pemadam datang jangan disambut dengan caci maki dan jangan mengganggu mesinnya. Hmm. Biarkan kami bekerja, kami tahu SOP yang sudah ada. Mm-mm. Kami kalau kebakaran besar kami akan ngeblok rumah-rumah yang belum terkena Oh. kebakaran. Jadi kami blok dulu sampingnya, Mm-mm. kami siram dengan air. Kalau kami sudah siram dengan air, kami balik lagi yang Ke terbakarnya. yang kebakar. Nah, kami siram. Nanti udah itu kami balik lagi ke samping. Karena Mm-mm. mereka rumah samping sudah kering, kita simbur lagi biar Oh, kerugiannya tidak besar, Kak. benar, benar. Gitu. Karena yang ini mungkin udah terlanjur kebakar banget gitu kan ya. Mending kita menyelamatkan yang Satu aja. gitu. Menyiapkan satu daripada merembet ke rumah lain menjadi Mm-mm. 5, 4 gitu. Mm-mm. Kita korbankan satu dulu. Mm-mm. Kita selamatkan 4 ini. Yang di sebelahnya gitu ya, Gitu. benar. Kalau misalnya kita fokus ke tengah terus, jadi khawatirnya malah nggak ketolong yang lainnya gitu, Iya, Zaki ya. merembet. Eh, Apalagi kalau angin, benar. cepat itu merembetnya. Gitu sih teman Pro 2. Jadi jangan marah-marah lah di sana gitu ya. Iya, Tentunya teman-teman dari relawan dan juga petugas pemadam kebakaran udah tahu SOP-nya apa yang harus dilakukan teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 kalau misalnya di lokasi kebakaran apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya nih lagi ada kebakaran nih kan ya di pemukiman yang padat juga lumayan Zaki. Pasti orang-orang pada mau nonton gitu kan ya. Ada yang mau disampaikan nggak dari Zaki? kalau untuk warga Pontianak ini, jangan sampailah kalau ada kebakaran itu menonton. Mm-mm. Kita nggak tahu suatu saat ada ledakan Nah, ataupun ada percikan gitu kan, kita mm-mm. nggak tahu nih kakak Mm-mm. gitu kan, percikan apa dari gas. Karena kalau pemadam itu kan kami pakai safety. Bener, yang nonton nggak pakai. Iya betul. Hmm. Gitu kan, jadi khawatirnya kami mereka itu kena percikan gitu Mm-mm. atau ledakan. Mm-mm. Nah, jadi kalau ada kebakaran cukup doakan kami aja biar kami yang bekerja. Gitu teman Nah, Pro 2. Cukup doakan. Kalau mau eh, tahu update informasinya mungkin nanti bakalan diupdate di media sosial gitu kan betul. ya. Kalau mau lihat ya jangan dekat-dekat kali ya. Kalau jauh-jauh boleh nggak Zaki lihat? Sebenarnya sih kalau kebakaran itu tidak boleh Mas. Mm-mm. Cukup jaga jarak aman Jaga aja. jarak aman lah pokoknya ya. Jangan jangan mendekat lah ya. Jangan sampai mengganggu petugas yang ada. Bener, karena itu nanti yang pertama tadi takutnya kena percikan Nah, atau kena ledakan. Kalau petugas pakai pakai baju safety, kalau yang nonton nggak pakai itu ya. iya, Yang kedua khawatirnya malah kehadiran teman-teman jadi mungkin agak mengganggu ya gerak iya. dari teman-teman petugas pemadam kebakaran dan juga relawan teman Pro 2. Jadi lebih baik jangan lah gitu ya. Oke. Nah, Pati juga masih punya banyak banget yang mau ditanyain teman Pro 2. Asik banget ya ngobrol soal hal kayak ini baru pertama kali Pati ngobrol sama teman-teman dari pemadam kebakaran. Semoga nanti kita sering-sering ngobrol ya Zaki ya. Siap, siap. Karena kayak gini tuh kita juga jadi edukasi ini apa aja yang harus dilakukan sama masyarakat, penanggulangannya bagaimana. Pati juga lagi banyak banget pertanyaan soal gimana nih nanti teman-teman bisa dihubungi lewat mana gitu kan ya, gimana juga kalau misalnya teman-teman Pro 2 mau jadi relawan juga kayak gimana sih tips dan sarannya
dan sebagainya nanti bakalan Fatih tanyain sama Zaki. Teman Pro 2 juga masih boleh banget untuk ikut bertanya ya di 0811 5701 018. Fatih dan Zaki juga bakalan balik lagi, jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana. Tetap di sini aja di 101,8 FM Pro 2 RRI Pontianak, teman terbaik kamu.